Sejumlah lembaga memberikan bantuan pembangunan sekolah sementara di beberapa titik di Palu, Sulawesi Tengah. Sekolah sementara ini akan digunakan sambil menunggu sekolah yang rusak akibat bencana diperbaiki. Data dari Dinas Pendidikan Kota Palu, tercatat 406 sekolah yang rusak ringan hingga rusak berat, yang salah satunya sekolah dasar Impres 1 Talise. SD ini pun menjadi satu sekolah yang mendapat bantuan sekolah sementara. Sekolah yang dibangun terdiri dari 2 ruang kelas untuk kelas 1 dan kelas 3 sekolah dasar. Sebelumnya, siswa SD 1 belajar di tenda darurat lantaran sebagian ruangan sekolah tidak dapat digunakan pasca bencana gempa. Di bidang pendidikan, selain kita membantu pemerintah dan dinas pendidikan untuk membangun kelas-kelas darurat, kita juga melatih para guru untuk bagaimana melaksanakan pendidikan dalam kondisi tanggap darurat. Jadi dalam kondisi emergensi, bagaimana kurikulumnya itu kan berubah. Karena pertama jam belajar juga berubah, juga kondisinya juga berubah. Pembangunan sekolah darurat akan dibangun di sejumlah titik di Palu, Sulawesi Tengah oleh sejumlah lembaga yang bekerja sama dengan pemerintah setempat. Ini adalah bantuan yang sangat luar biasa ya. Kenapa? Karena judulnya darurat, tapi kalau lihat pembangunannya, ini bukan darurat sebenarnya, ini sudah sangat luar biasa, baik sekali ya, bisa dipakai dalam jangka waktu yang cukup lama. Dan pembangunan ini betul-betul dilakukan memperhatikan berbagai banyak aspek ya, aspek kenyamanan, kemudian akses untuk masuk ke dalam, bahkan hanya dengan sekolah darurat juga memperhatikan untuk akses ini. Yayasan Sayangi Tunas Cilik menjadi salah satu yayasan yang ikut membantu korban bencana di bidang pendidikan. Bantuannya berupa pembangunan sekolah sementara, peralatan sekolah, dan relawan guru untuk mengajarkan mitigasi bencana, serta layanan psikososial untuk anak-anak yang terdampak bencana. Aldrin Talara, Kompas TV Palu, Sulawesi Tengah.